Baik, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok besar saya bersama Eko. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan dengan NIM 1910212206 dan teman saya Hilarius Eko Priyono 1910212174. Tugas besar rekayasa hidrologi. Lanjut daftar isi. Bab 1, data hidrologi. Data hujan. Menurut Sri Harto 2035, data hujan yang akan digunakan dalam analisis hidrologi harus merupakan data yang mengandung kesalahan yang sekecil mungkin karena menghulangkan sama sekali kesalahan yang tidak mungkin. Oke, lanjut. Secara umum pengisian data hujan yang menghilang dapat menggunakan dua cara, yaitu cara empirik terbagi menjadi rata-rata aritmatikal average, perbandingan normal, reciprocal method. Kantor Cuaca Nasional. Cara stokastik terbagi menjadi metode bilangan acak dan metode Markov. Kelengkapan data. Data hujan dikumpulkan dari lapangan oleh para petugas atau pengamat. Dari pembacaan yang di alat ukur, kemudian dipindahkan dalam catatan sementara atau langsung ke formulir buku yang sudah disediakan. Bab 2, penyaringan data hidrologi. Uji konsistensi. Uji konsistensi berarti menguji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi oleh kesalahan pada saat pengiriman atau saat pengukuran. Data tersebut harus betul-betul menggambarkan fenomena hidrologi seperti keadaan sebenarnya di lapangan. Uji konsistensi dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya double mass Kuiper, Van Neumann ratio, cumulative depreciation, Morsle-Lake-Hort ratio test. Prosedur Bayesian. Menurut Soeharto, sekumpulan data dari suatu variabel hidrologi sebagai hasil pengamatan yaitu atau pengukuran dapat disebutkan jenis homogen apabila data tersebut diukur dari suatu rezim yang tidak berubah. Perubahan rezim dari fenomena hidrologi dapat terbagi karena banyak sebab, misalnya perubahan alam, misalnya perubahan iklim, bencana alam, bencana besar, hujan lebat, dan lain sebagainya. Perubahan karena ulah manusia, misalnya pembuatan bendungan pada alur sungai, penggundulan hutan. Bab 3, maksud dan tujuan dari penentuan metode analisis distribusi hujan yang paling sesuai adalah untuk menentukan metode analisis apa yang paling cocok digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Metode yang dimaksud adalah metode yang tercakup dalam distribusi kontinu, diantaranya metode normal, metode Gumbel tipe 1, metode log version tipe 1, dan log normal 2 parameter, metode log normal 3 parameter. Metode Gumbel tipe 1. Dalam Suemarno dikatakan bahwa distribusi Gumbel tipe 1 atau disebut juga dengan distribusi ekstrim 1, ekstrim tipe 1 distribution umumnya digunakan untuk analisis data maksimum, misalnya untuk analisis frekuensi banjir. Oke, penentuan metode analisis distribusi hujan yang sesuai. Uji kecocokan. Maksud dan tujuan adalah untuk menentukan metode hasil apa yang cocok digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Metode yang dimaksud adalah metode yang merupakan metode yang tercakup dalam distribusi kontinu, normal, Bayesian tipe 3, log Bayesian tipe 3, Gumbel tipe 1, dan log normal dan sebagainya. Ada 2 tahap pengujian, yaitu uji deskriptor statistik, Gordnes
of the test, uji tis kuadrat X kuadrat, dan uji Smirnov-Conglomerate. Uji statistik merupakan pengujian terhadap kebesaran statistik data dalam kurung nilai koefisien kontosis, kurtosis, nilai koefisien sweetness di nilai koefisien variasi tutup kurung yang akan dibandingkan dengan nilai tabel untuk lihat garis miring dibandingkan apakah data yang digunakan mendekati parameter statistik acuan yang telah ditentukan dari salah satu metode yang ada atau tidak. Oke, selanjutnya serahkan pada Eko. Bapak mengikuti debit mencari hujan periode ulang dari pengujian SHIP kuadrat yang bertujuan untuk menentukan metode analisis distribusi hujan yang paling sesuai. Diperoleh bahwa metode gambar 1 adalah metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam mencari hujan. Periode ulang 2, 5, 10. Lanjut. Menghitung intensitas hujan. Intensitas hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam hitung hujan atau volume hujan, tidak satuan waktu. Intensitas hujan didefinisikan sebagai curah hujan merata, yaitu yang terjadi di suatu daerah dalam suatu waktu tertentu yang sesuai dengan waktu konsentrasi di periode ulang tertentu. Metode W2 ini disebut juga metode point. Raffel-Auto, di mana pola hujan yang terjadi pada suatu titik dapat dirubah menjadi pola hujan suatu daerah mengalir di sekeliling titik tersebut. Bab 5. Ketersediaan air. Ketersediaan air adalah banyaknya air yang tersedia dalam suatu sumber air. Ketersediaan air dapat suatu kawasan dipengaruhi oleh besarnya penguapan, ekspektrasi, dan hujan. Evaporasi merupakan salah satu mata rantai proses dalam siklus hidrologi yang dapat didefinisikan sebagai penguapan di semua permukaan yang mengandung air dari seluruh permukaan air, permukaan tanah, permukaan yang tertutup tanah. Evapotranspirasi dapat diartikan sebagai proses perubahan molekul air dan permukaan bumi, tanah, dan vegetasi menjadi uap dan kembali lagi ke atmosfer.
evapotranspirasi potensial. Potensial adalah yang mengikuti terjadi pada kondisi air yang tersedia berlebihan. Faktor penting yang mempengaruhi Evapotranspirasi. potensi adalah tersedianya air yang cukup banyak. Evaporasi aktual. Jika dalam potensial air yang tersedia dari yang diperlukan oleh tanaman selama proses transpirasi berlebihan, maka dalam aktual adalah yang terjadi pada kondisi air yang tersebut. Data yang dibutuhkan dalam perhitungan debit dengan metode MOP ini adalah data metodologi. Yang dimaksud di sini adalah data presipitasi dalam kurung berupa hujan, dan data klimatologi, temperatur, penyinaran matahari, kelembapan relatif, kecepatan angin. Secara umum data ini digunakan untuk menghitung evapotranspirasi. Data klimatologi ini berkaitan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya evapotranspirasi, peristiwa berubahnya air menjadi uap bergerakan dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara disebut evaporasi. Peristiwa penguapan tanaman disebut transpirasi. Data catchment area. Menurut Suerano, istilah pengaliran sungai dapat diartikan sebagai watershed dan basin, pemukiman untuk kecil bagian hulu. DPS dinyatakan sebagai stream watershed, sedangkan untuk DPS besar buka kurung yang langsung bermuatan ke laut dinyatakan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya itu penampilan dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.